warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Sebelumnya saya di sini Putri Dewi Oktavianingsih, NIM 200501110091. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan kerja dan faktor yang mempengaruhi pengangguran. Secara potensial, Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan, dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan. Perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat, namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Kendala lainnya yakni penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja meskipun permintaan sangat tinggi sehingga menimbulkan angka pengangguran yang semakin tinggi. Dan faktor lain yaitu upah minimum juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Setiap kenaikan tingkat akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Diharapkan pemerintah berkomitmen untuk memperbanyak pembukaan lapangan pekerjaan yang baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak untuk mengurangi angka pengangguran yang berimplikasi pada pengangguran angka kemiskinan. Pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks di dalam suatu daerah karena pengangguran bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun juga menyerang masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Setiap tahun, perguruan tinggi menghasilkan lulusan sarjana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih dari beberapa pakar ekonomi memperkirakan pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia dini atau usia muda dan pengangguran berpendidikan. Tingkat pengangguran kelompok muda yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor struktural. Faktor ini terdiri dari kurangnya keterampilan kelompok muda dibandingkan kelompok yang lebih matang, ketimpangan atau kendala geografis dan kelangkaan informasi yang menghambat pasar kerja, dan faktor usia ketika meninggalkan sekolah. Biasanya meninggalkan sekolah pada usia lebih awal mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Faktor keduanya yaitu faktor non-struktural, yang terdiri dari kenaikan tingkat upah buruh yang mendorong pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak menerima karyawan baru, meningkatnya partisipasi perempuan termasuk mereka yang berstatus kawin ke dalam angkatan kerja, persepsi pemuda terhadap tingkat upah yang rendah, serta persepsi karir maupun lingkungan kerjanya. Jadi di sini ada menurut data yang diperoleh dari BPS, jumlah pengangguran terbanyak selalu diduduki oleh jenjang SMA ke atas. Ini berarti pengangguran terbuka selalu menjadi masalah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Musi Banyuasin diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT dari tahun masih mengalami fluktuatif. Adapun data tersebut ada pada tabel yang saya sajikan ini. Jadi di sini ada tabel dari data BPS tentang tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Jadi, tingkat pengangguran terbuka penduduk di Indonesia berdasarkan jenis kelamin mengalami fluktuatif. Banyak faktor yang meningkatkan pengangguran pada masyarakat. Salah satu faktor perubahan angkatan kerja dan upah. Secara potensial, Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan, dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat, namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Kendala lain yang merupakan kendala pokok di atas ketenagakerjaan yaitu penawaran tenaga kerja yang
penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga menimbulkan angka pengangguran yang semakin tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, maka menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemampuan berbagai sektor perekonomian menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian. Selain jenis kelamin, di samping ini ada data BPS yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dan juga pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Angkatan kerja di Indonesia dapat dikatakan sangat besar, namun dengan lapangan kerja yang terbatas, tingkat partisipasi kerja menurun, dan struktur pasar kerja berubah menjadi relatif cepat. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran di negara kita menjadi semakin tinggi. Di sini dapat kita lihat tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur, itu dari umur 15 tahun sampai ke 24 tahun itu sangat tinggi. Jadi pengangguran ini relatif besar itu pada anak-anak usia remaja atau anak-anak muda yang baru saja lulus dan baru saja tamat. Di sini terdapat juga data BPS dari pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yang mana pada tahun 2017 di bulan Februari terdapat 7.005.262 dan pada bulan Agustus terdapat jumlah totalnya 7.005.262 dan pada tahun 2018 pada bulan Februari jumlah totalnya terdapat 6.871.264.000 dan pada bulan Agustus 7.691. Dan pada bulan selanjutnya pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 yang mana jumlah totalnya itu 6.816.840. Di samping ini juga terdapat tabel upah kerja rata-rata jam pekerja menurut provinsi jika dirupiahkan. Selain angkatan kerja, upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran sehingga besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, apabila tingkat upah turun, maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Adapun data tingkat upah per jam tahun 2015 sampai 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut, upah minimum per provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sehubungan dengan data tersebut, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan berkurang. Di sini juga saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. Ada faktor yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan ini terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada penerimaan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi di Indonesia ini.
Yang kedua itu ada struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. Yang ketiga itu ada meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Dan yang keempat itu ada penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar daripada kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Adanya kebijakan pemerintah dalam penetapan upah seperti dalam penetapan upah minimum provinsi atau UMP sangat diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Adanya perbaikan upah berarti akan ada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, kemudian pada gilirannya secara makro mendorong pengusaha untuk menambah produksi yang secara otomatis menambah karyawan. Jadi dapat menciptakan sedikit kurangnya jumlah pengangguran yang ada. Media sosial dihebohkan dengan video ribuan manusia yang memadati sebuah pabrik di Brebes. Mereka terlihat berlarian untuk bisa lebih dulu masuk ke dalam pabrik. Rekamannya diunggah akun Instagram @memomedsos pada Rabu 26 Januari 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan mereka adalah pencari kerja yang ingin mendaftar di pabrik tersebut. Terlihat para pelamar kerja mengenakan kemeja atasan putih, celana hitam, dan membawa berkas lamaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.